Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu pengumuman bahwa pada tanggal 10 Mei nanti kita akan mengadakan ibadah dengan perjamuan kudus. Adapun pengaturan perjamuan kudus sama dengan perjamuan kudus yang sebelumnya. Hanya ada beberapa tambahan. Yang pertama, pendadaran akan dilakukan melalui rekaman yang diisi oleh Bapak Pendeta Heru Sumbodo. Dan juga bagi warga jemaat yang membutuhkan atau ingin anggur bisa mengambil di kantor gereja selama jam kerja kantor. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita dan saya memberikan waktu hening kepada Bapak Ibu. Silahkan. Selesai. Kita bersyukur kalau pada hari yang cerah ini kita kembali dipersatukan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Allah kita, dan walaupun kita tidak bertatap muka, walaupun kita tidak bertemu, tidak bisa saling berjabat tangan, tetapi hati kita tetap disatukan. Cerahnya hari ini kita memuji Allah kita. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita bersama-sama mendendangkan lagu ini. Betapa cerahnya hari ini. Hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah detak-detak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus, menata langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, Jemaat GKJ Maguwoharjo yang di rumah dan di mana-mana tempat di mana Anda berada, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan kita yang demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara dan saya. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu dan saudara, tahukah Bapak Ibu kalau rusa adalah satu jenis binatang yang tidak bisa menahan haus, ya.
Ketika rusa haus, maka dia dengan upaya apa saja ingin mencari air untuk melegakan kehausannya. Kalau dia ada di hutan, di padang, ataupun dimanapun, dia akan mencari sungai, sehingga sungai itu akan melegakan kehausannya. Nah, demikian juga kita sebagai umat Allah. Tuhan kita adalah kerinduan kita. Seperti kehausan seekor rusa, kita haus juga untuk datang di hadirat Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu. Demikianlah hati kita di hadapan Tuhan, mencari yang kita rindukan, yang kita harapkan di setiap saat kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, kita sembah. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sebelum kita masuk ke ibadah lebih jauh, kita akan membaca satu hukum kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terambil dari firman-Nya Matius 22 ayat 27 sampai ayat 30. Kami akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita sudah mampu melakukan hukum ini? Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh berserah kepada Tuhan untuk bisa melakukan ini. Kita akan mengakui dosa kita karena kita belum mampu untuk melakukan hukum kasih ini sepenuhnya. Dan berserah kepada Tuhan adalah kuncinya. Berserah kepada Tuhan, tubuh, roh, dan jiwa kita. Ya, hanya kepada Dia kita berserah. Semuanya kita serahkan dan kita benar-benar bergantung kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah.
sungguh-sungguh, aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan ya Allah kami tahu bahwa Engkau sudah memberikan kepada kami hukum kasih untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap akal budi kami, dan mengasihi sesama kami manusia. Namun kami tahu ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari kami belum bisa melakukan itu dengan sempurna ya Tuhan. Dan saat ini kami berserah kepadamu ya Tuhan, untuk menolong kami, membantu kami Tuhan untuk bisa menjalankan hukum kasih-Mu ini Tuhan. Dan ampunilah kami Tuhan, jikalau kami belum mampu ya Tuhan. Sungguh kami percaya kepadamu ya Tuhan, Engkau akan menolong kami. Dan kami sungguh bersyukur bahwa Engkau menyediakan pengampunan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan yang sudah diampuni dosanya, kita juga diberi berita anugerah dari Tuhan. Diberi berita anugerah oleh Tuhan karena kemurahannya kepada kita sekalian. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Untuk melengkapi berita anugerah pada minggu pagi ini, kita akan bersama-sama juga menerima petunjuk untuk memasuki kehidupan yang baru. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 kita terima sebagai petunjuk untuk memasuki kehidupan baru. Kisah pasal 2 42 sampai dengan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah
dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Firman Tuhan adalah anugerah bagi kita. Ada berita yang diberikan kepada kita dan ada petunjuk untuk kehidupan kita. Itu ada anugerah yang diberikan Tuhan yang begitu besar, yang amazing, yang telah diberikan kepada kita. Amazing grace, seperti Tuhan juga dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Sungguh besar anugerah kita yang telah diberikan oleh-Nya. Bersama-sama kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami tak henti-hentinya, tak putus-putusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaanmu begitu sempurna atas kami sekalian. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, Tuhan nyatakan dari waktu ke waktu. Di tengah-tengah menyebarnya, meluasnya wabah COVID-19, kami bisa memahami bahwa banyak orang makin merasa kesulitan, ada keterbatasan-keterbatasan. Tetapi kami juga melihat pemeliharaan Tuhan atas kami dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk kesehatan kami secara khusus. Keluarga kami, orang-orang yang di sekitar kami. Dan kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang berjibaku untuk mempersembahkan hidupnya, pengorbanan yang paling tinggi, berhadapan dengan penyakit itu ketika mereka merawat pasien. Tuhan memberkati para dokter, para juru rawat, tenaga medis. Tuhan memberkati peralatan-peralatan dan mencukupkan peralatan yang dipakai, yang diperlukan untuk itu. Kami juga mendoakan supaya kami masyarakat luas semakin memahami betapa kami harus bersatu dalam langkah untuk mencegah penyebaran masifnya COVID-19 ini. Terutama di manapun kami tinggal bersama masing-masing dengan masyarakat kami,
Tuhan menolong dan memberkati supaya kami sehati, sepikir di dalam menghadapi situasi yang serba tidak membuat kami siap untuk antisipasinya. Tuhan tolong supaya kami bijaksana untuk menangani hal-hal yang luar biasa yang belum pernah menjadi pengalaman kami di masa lalu. Memberkati pemerintah negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para pembantu, dari lingkungan pemerintahan di atas, maupun sampai kepada pemerintahan di paling bawah, di tingkat RT RW di mana kami tinggal. Memberkati mereka supaya mereka diberi hikmat akal budi untuk bijaksana menangani hal-hal tersebut. Bapa di surga, kami ingin menyerahkan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan gereja-gereja Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami yang minggu depan akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan kiranya menolong persiapan demi persiapan yang dilakukan secara istimewa dan belum pernah terjadi. Tuhan menolong dan memberkati supaya perjamuan kudus ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kami diberkati, kami memiliki pengalaman yang bersifat pribadi bersama dengan Tuhan, sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain. Memberkati para majelis, keluarganya, pendeta dan keluarga, Tuhan memberkati supaya tetap bersemangat di dalam melayani umat Tuhan di sekitar gereja ini di situasi yang serba sulit ini. Menyerahkan juga hal-hal yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dari gereja ini untuk membantu warga gereja maupun yang ada di sekitar kami. Tuhan menolong kami supaya kami bijaksana dan diberi hikmat oleh Tuhan, diberi kepekaan oleh Tuhan untuk mengambil bagian hal-hal yang kami dapat lakukan. Bapa di surga, kami menyerahkan juga gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat yang melakukan aksi-aksi untuk ikut menolong, memberikan bantuan berupa apapun. Tuhan pakai dengan efektif sehingga banyak orang merasa tertolong dan diberikan pada orang-orang secara tepat. Terima kasih, biarlah kami boleh melakukannya dengan sukacita karena di tengah-tengah penderitaan kami masih dimampukan oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu yang baik menurut ukuran kasih dan iman kami kepada Tuhan dan juga kasih kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kami dan kami diberkati dimanapun kami berada. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyatakan ucap syukur kita atas segala berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita di dalam persembahan. Sebelum kita menyampaikan persembahan sebagai dasar, akan saya bacakan surat dari Roma 12 ayat 1 yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Sambil kita menyampaikan persembahan,
kita akan iringi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Ya, kita bangga dengan Allah kita, bangga dengan Tuhan kita yang telah memberikan kepada kita begitu luar biasa. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Dan kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Seberapa besar persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan, mohon berkat Tuhan. Mohon Tuhan sucikan, sehingga Tuhan berkat ini, persembahan ini dapat kami pergunakan sebagai pelebaran kerajaan surga di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, sehingga persembahan ini betul-betul dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bapa di surga, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, terutama Bapak Eka Setia Adi ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman kebenaran Tuhan, kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang disampaikan seturut kehendak Tuhan. Bagi kami yang akan menerima firman Tuhan, kiranya Tuhan buka hati kami sehingga kami boleh menerima firman Tuhan, boleh kami resapi, terlebih ya Tuhan boleh kami laksanakan di tengah-tengah masyarakat, sehingga nama Tuhan yang akan selalu kami muliakan. Selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan sisa ibadah pada pagi hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Doa ini ya Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dan menyimak bersama-sama Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes pada pasal yang ke-10
ayat 1 sampai dengan 10 kita akan baca pada kesempatan ini. Perikopnya cukup panjang, tetapi hanya sebagian saja yang akan kita baca. Dan pemberitaan firman Tuhan pada pada pagi hari ini akan melihat bagian-bagian dari Alkitab bagian yang lain yang tadi sebagian besar kita sudah perdengarkan atau baca di dalam ibadah kita. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk itu penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, membacanya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi. Mantap, puji Tuhan. Kita memasuki Minggu Paskah yang keempat dengan nuansa putih. Ya, para pemuji kita berpakaian nuansa putih. Para majelis selendangnya yang putih, ya. Oke. Semoga hatinya juga putih. Puji Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Kita agak kurang biasa dengan kata mempersaksikan barangkali. Lebih sering kita mendengarkan menyaksikan, padahal menyaksikan itu menonton. Kalau mempersaksikan, mempertontonkan atau mempertunjukkan, memperlihatkan, ya. Kita akan lihat bagian-bagian firman Tuhan. Dan saya memberikan judul yang sedikit menjelaskan, memperlihatkan Allah secara nyata dalam kehidupan kita. Agaknya judul ini ingin mengoreksi kita bahwa seringkali
kehidupan kekristenan itu hanya dibingkai oleh kehidupan di dalam gedung gereja. Mendengarkan firman Tuhan, beribadah, semuanya bagian-bagian yang kaitannya di dalam ibadah yang formal. Padahal ibadah yang sejati melayani orang, mengunjungi orang yang sakit, di dalam Alkitab dikatakan itu, lalu dikatakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah memberikan diri, memberikan waktu, memberikan tenaga. Untuk siapa? Tentu untuk Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kasat mata kalau kita tidak mengasihi umat Tuhan yang kasat mata. Jadi kita akan melihat bagian ini lebih detail, lebih menantang kita, karena bagian ini kaitannya dengan memberikan kontribusi yang tidak abstrak pemahamannya. Mari kita lihat penjelasan judul. Ketika saya menerima judul ini rasanya agak asing dengan kata mempersaksikan. Kemudian saya mencoba membuka kamus. Ternyata kata itu kata yang benar menurut kamus. Dari kata saksi, kalau dipenggal memper, itu awalan dua-duanya. Kemudian ada saksi, dari sak dan si. Kemudian ada akhiran kan. Mempersaksikan. Apa artinya mempersaksikan? Thesaurus memberikan gambaran. Thesaurus itu adalah buku yang berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Dia mengatakan bahwa ini adalah termasuk verbal atau kata kerja, verb. Mempertunjukkan, mempertontonkan, memperlihatkan sebagai bukti. Misalnya ada kalimat pemain drama itu akan mempersaksikan kesanggupannya sebagai pemain watak di atas pentas. Kata mempersaksikan bisa dipahami memperlihatkan, mempertunjukkan, atau mempertontonkan. Jadi kira-kira judul khotbah yang mengatakan mempersaksikan Allah dalam karya nyata itu adalah mempertunjukkan, mempertontonkan, memperlihatkan Allah di dalam hidup kita secara nyata. Seperti apakah itu? Apakah hanya ketika kita menyanyi? Apakah hanya ketika kita membaca firman Tuhan? Apakah hanya ketika kita menyapa shalom dan lain sebagainya? Terlalu ringan kalau itu saja maknanya. Memperlihatkan Allah di dalam kehidupan kita secara nyata artinya dapat dilihat, dapat dirasakan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengatakan saudara harus memperlihatkan Allah secara nyata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, lalu mungkin saudara berkata, bagaimana caranya? Oh, jadi ini mengenai cara. Mari kita lihat. Kita akan melihat 3 cara berikut ini. Yang pertama, cara memperlihatkan Allah secara nyata adalah memiliki keyakinan yang kuat pada pemeliharaan Allah. Ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai 10. Lalu memperlihatkan secara nyata dalam kehidupan kita berarti menggunakan kebebasan kekristenan kita, tetapi secara bertanggung jawab. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, memberikan yang terbaik pada setiap kesempatan. Memberi terbaik kepada Tuhan, memberi terbaik kepada sesama, memberi terbaik pada diri sendiri. Kasihlah Tuhan, kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Jesus first, second others, and then yourself. Maka you akan memiliki joy, J-O-Y. Joy, sukacita, itulah kasih yang disediakan untuk saudara dan saya di dalam Kristus Yesus jika kita ingin mempresentasikan kasih Kristus kepada sesama kita.
Mari kita lihat 3 bagian ini satu persatu, kita breakdown, kita lihat lebih detail seperti apa ketiganya itu. Yang pertama, memiliki keyakinan yang kuat pada pemeliharaan Allah didasarkan pada Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Izinkan saya membacakan sekali lagi bagian itu, supaya kita paham betul dari mana bagian ini saya angkat. Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan di sana sebagai pintu. Pintu untuk masuk keluar dari domba-domba itu. Pintu untuk mendapatkan jalan, mendapatkan akses masuk, keluar maupun masuk melalui pintu. Karena kalau tidak pintu berarti pencuri. Dan yang melewati pintu berarti akan mendapatkan padang rumput. Tetapi di bagian yang sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal dombanya. Gembala yang baik menyediakan segala sesuatunya. Saya tidak tahu seberapa jauh Bapak Ibu membayangkan gembala. Gembala seperti apa? Mengapa yang dipakai ilustrasi atau gambaran gembala domba? Mengapa bukan bebek? Itik, ya. Mengapa yang dipakai domba? Nah, saudara, ada bagian firman Tuhan lain yang mengatakan bahwa kamu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kenapa bukan itik? Ada apa dengan domba itu? Domba itu satu jenis binatang ternak yang unik. Wah, dia menghasilkan bulu, dan bulu itu bisa dipakai untuk membuat wool, ya, membuat pakaian yang hangat, menyenangkan sekali. Dan kotorannya bisa dipakai untuk pupuk, air kencingnya juga dipakai untuk pupuk, lalu kemudian dagingnya enak sekali. Orang Timur Tengah menikmati itu dan hangat tubuhnya, karena di sana termasuk daerah yang dingin. Nah, mari kita lihat seperti apakah orang membayangkan tentang domba. Ada 3 video pendek yang akan kita saksikan mengenai menggiring domba, mengenai orang yang menggembalakan domba ini ternyata tidak digiring dari belakang seperti menggiring dari bebek, misalnya seperti itu. Begitu tangannya yang kiri diacungkan, beloknya ke kanan. Begitu tangan yang kanan yang diacungkan, beloknya ke kiri. Kira-kira seperti lampu sen dari mbok-mbok bakul, barangkali begitu, ya kan? Berlawanan satu dengan yang lain. Tetapi gembala ini berjalan di depan. Ya. Dan bagaimana itu dikumpulkan? Mari kita lihat dan saksikan. Tugas pengembala adalah mengatur hewan ternaknya agar tetap teratur dan tidak terpisah. Emang sih kelihatannya gampang banget jadi pengembala, tapi guys, ternyata jadi pengembala kambing itu berat banget loh. Terus saja. Guys, dengan pria yang satu ini. Pria ini asik merekam kejadian menggembalanya. Balik! Kah! Balik! Kejadian yang terjadi di Kedah, Malaysia ini sempat viral, di mana terdengar di dalam video suaranya yang hanya berteriak ke arah pepohonan tinggi ternyata merupakan cara memanggil kambing-kambing miliknya yang sedang mencari makan untuk segera pulang. Leka, balik! Dan uniknya lagi guys, gak lama kemudian segerombolan kambing datang dan berlarian ke arah suaranya. Balik! Naik! Naik. Balik! Naik!
Oke, lalu Jadi kayak gini deh, lihat ini. kakak beradik Andrea Claudio dan Luca Franza asal Italia ini memang memiliki peternakan domba yang saat ini jumlahnya mencapai ribuan ekor. Dan ketika seluruhnya masuk ke jalan raya, bisa dilihat kan, sampai memenuhi satu ruas jalan tuh. Untungnya guys, meskipun jumlah domba yang diatur sangat banyak, mereka mampu dengan baik menggembala domba-dombanya. Bahkan ketika terdapat persimpangan dan berbelok, seluruh domba itu mengikuti penggembalanya dengan teratur dan tertib sampai kembali ke peternakan. Wah, cara-cara yang mereka gunakan bener-bener oke banget ya guys. Oke, terima kasih guys. Puji Tuhan. Nah, saudara, tentu saudara berpikir, oh kok beda ya? Kalau orang di kita ini punya kambing domba itu digembalakan mungkin belasan saja paling banyak. Tetapi di sana dikatakan ratusan ribuan. Ada di 3 tempat tadi lokasinya, ada di Timur Tengah, ada di Italia, dan juga di Malaysia. Tetapi ketiganya sangat berbeda dengan cara menolong domba-domba kita berkumpul. Nah, ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, juga lain domba atau lain daerah, lain caranya, seperti itu. Nah, saudara, yang pertama, Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah pemelihara jiwa kita. Kata gembala, shepherd, tetapi juga kadang dipakai kata pastoring, itulah sebabnya kemudian gembala sidang sering disebut pastor, pendeta itu panggilannya. Karena menggembalakan, merawat kalau ada yang sakit, memberi makan, wow, seperti anaknya sendiri saja. Tadi dikatakan seperti seorang ayah yang memanggil anaknya, naik, 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 kemudian mereka pada datang. Ini kira-kira kalau diucapkan oleh orang lain yang bukan gembalanya, mereka tidak akan mendengarkan. Mereka akan abaikan suara itu. Ini sesuatu yang unik. Jadi gembala suaranya ketika diperdengarkan, domba-domba mendengarkan. Saya nggak tahu kalau ada gembala bisu seperti apa caranya bersuara. Mungkin dengan kode tertentu. Atau apapun, ya pokoknya orang bisu pun bisa bersuara, dan intinya domba gembalaannya tahu persis bahwa itu adalah tuannya. Yang kedua, tenang. Karena dengan ketenangan itu artinya kita memperlihatkan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dengan ketenangan kita yakin persis seperti apakah Tuhan itu. Jadi jangan khawatir, jangan kemudian merasa, waduh bagaimana ini, dunia kiamat kalau seperti ini. Semua orang menderita dalam masa pandemi ini. Tetapi kita orang percaya harus memiliki sikap yang sangat berbeda, yang yakin akan pemeliharaan Tuhan. Nah, gambaran yang ada di dalam kitab Mazmur pasal 23. Tenang itu karena ada pangan, papan, dan pakaian. Ini ada disebutkan dalam 10 program PKK ketika saya masih SMP. Ada 10 program PKK, 3 diantaranya adalah pangan, papan, dan sandang. Saya menyebutnya di situ pakaian, supaya P semua. Ya, sandang, papan, dan pangan, seperti itu. Saya menyebutnya dari pangan dulu. Kenapa? Orang kayaknya kekurangan sedikit pakaian, asal perutnya kenyang, dia lebih tenang. Daripada dia punya jaket yang bagus, tetapi dia kelaparan. Jadi pangan jauh lebih penting, makanya ada di situ. Setelah pangan, papan. Mengapa? Orang berdiri perlu papan, orang duduk perlu papan, orang bertetangga perlu papan, perlu tempat, perlu perlindungan. Apa itu? Pangan itu adalah rumput hijau dan air. Mazmur pasal 23 ayat yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Rumput hijau.
disediakan oleh gembala itu. Ketika kami mendiskusikan ada perebutan domba antar kandang, ini kandang bukan sungguhan, bukan domba sungguhan, dan juga gembalanya, gembala tanda kutip, orang ini yang dimaksudkan. Ada yang mengatakan, kenapa dombaku pergi ke kandangmu? Lalu pemilik kandang itu yang ditanya itu, karena kami menyediakan rumput hijau. Kami juga salah, yang kamu sediakan kacamata hijau, sehingga sebetulnya rumputmu kering, tapi kamu menipu. Waduh, kalau seperti itu enggak enak rasanya. Ya, jangan seperti, wah iya ya, dombanya ketipu, hanya berwarna hijau karena kacamatanya. Tetapi rumput hijau yang disediakan gembala itu menyehatkan, memberi kekuatan, memberikan nutrisi yang cukup untuk hidup di hari-hari berikutnya. Papan atau perlindungan tadi sudah saya sebut di depan, ayat 4 menyebutkan di pasal 23 ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, tempat manakah yang paling menjadi kebanggaan? Apakah itu tempat yang ada makanan tapi tidak aman? Apakah itu tempat yang di pinggir sawah tetapi aman? Namanya mewah, mepet sawah. Ini sesuatu yang luar biasa. Gada dan tongkat adalah perlengkapan dari gembala. Tongkat biasanya lebih tinggi dari si gembala, supaya kalau gembala itu sedang merunduk, tongkatnya tidak ikut merunduk dan itu menjadi tanda, oh gembalaku ada di sana, oh arahku ada di sana. Jadi gembala menjadi sentral perhatian dari domba-dombanya. Ai, seperti itu. Lalu kemudian, oh itu suara Tuanku. Lalu kemudian pasang perhatian, pay attention, kemudian dengarkan apa aba-abanya. Ya, lalu tongkat gada adalah tempat perlindungan untuk menangkis dari serangan-serangan binatang buas atau bahkan untuk memukul binatang buas yang menyerang domba-domba itu. Lalu kemudian pakaian, Mazmur pasal 23 ayat 6 dikatakan di sana, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, bagian-bagian yang dikatakan di situ adalah bagian yang bukan tidak penting, tetapi penting. Semuanya menyatakan hal-hal itu. Lalu kemudian yang kedua, mari kita sedikit lebih cepat. Yang kedua, menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Yang pertama di sana saya katakan memahami maksud mulia penebusan Tuhan, yaitu melatih diri untuk berkorban, tidak selalu menggunakan hak. Orang Kristen dewasa, kalaupun dia punya hak itu misalnya hak diberi, tetapi kemudian tidak menggunakan haknya itu namanya bijaksana. Silakan yang lainnya dulu, saya nanti, saya masih bisa berdiri, saya masih cukup kuat, layani yang lain dulu. Wah, itu namanya berkorban, tidak harus menggunakan hak. Lalu kemudian mengikuti jejak Kristus, keluar dari zona nyaman. Ketika Yesus pergi dari Yudea, kemudian ke Galilea, kembali lagi ke Yudea, Petrus berawas-awas. Yesus, mereka mengancam engkau, jangan pergi ke sana. Kemudian Yesus mengatakan, enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Aku harus pergi ke sana untuk melakukan kehendak Bapakku. Nah saudara, Yesus keluar dari zona nyaman. Dia meninggalkan surga mulia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, turun ke bumi menjadi manusia yang serba terbatas untuk menderita, untuk mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Yang kedua di bagian itu, mata Tuhan melihat. Oleh sebab itu kita menggunakan kebebasan itu secara bertanggung jawab, karena dimanapun kita, Tuhan melihat. Jangan ketika lampu merah belum terlalu merah kita terobos, jangan kira kalau tidak ada yang punya lalu kita boleh ambil, boleh ganggu, boleh goda. Hati-hati dengan itu.
Karena kita akan dihakimi oleh Tuhan. Anakku jangan begitu. Gusti mboten nate sare. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 11 sampai 12 dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka untuk yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita menggunakan kebebasan Kristen kita secara bertanggung jawab. Itu cara kita mempersaksikan Tuhan di dalam kehidupan secara nyata. Yang ketiga, memberikan yang terbaik setiap kesempatan yang ada. Saudara, Kisah pasal 2 ayat 42 sampai 47 adalah cara hidup jemaat yang mula-mula. Dan dari sana kita belajar bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran, dalam doa, dalam persekutuan, terus-menerus berbuat baik. Dan ayat 47 ini ajaib sekali. Ditinggalkan untuk kita baca dan untuk kita hidupi. Demikian ayat 47. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Disukai semua orang, bukan hanya jemaat yang suka, tetapi orang di luar kumpulan juga menyukai cara hidup mereka. Kenapa? Karena mereka berbagi, karena mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri. Mereka berkorban, memberikan hal-hal yang baik untuk orang-orang itu. Ini bagian yang luar biasa yang kaitannya dengan ibadah. Mari langsung ditayangkan semua saja. Ibadah di gereja itu dalam kebaktian atau pemujaan. Ada juga ibadah dalam kelompok rumah tangga. Ada PA-PA misalnya di sana pemahaman Alkitab wilayah. Ada ibadah sejati kata Alkitab, kata nyanyian itu, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati bersikap jujur dan tulus. Melayani orang yang berkeluh, menolong orang yang memiliki beban berat. Secara nyata, mari kita berikan perhatian kita. Di tengah pandemi, kita harus kerja dari rumah, harus berada di rumah lebih banyak. Kita bisa berdoa lebih banyak untuk orang-orang itu. Kita juga bisa mengirim hal-hal yang baik, jangan yang hoax, yang membangun orang lain secara konstruktif, supaya iman mereka dibangun, imun mereka dibangun. Jadi iman dan imun dibangun bersama-sama. Nah itulah ketika kita merenungkan sebagian firman Tuhan, bagian yang mempersaksikan Allah dalam karya nyata, kita ada di dalam 3 bagian itu. Yang pertama, memiliki keyakinan yang kuat pada pemeliharaan Allah, menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab, dan memberikan yang terbaik kepada setiap kesempatan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kita ambil saat teduh, saat hening sejenak. Dan mari kita berdiri untuk menanggapi firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kami sudah mengucap syukur karena Tuhan menantang kami untuk naik level ke tingkatan yang lebih tinggi. Bukan saja menampilkan ibadah-ibadah di dalam gereja melalui pujian, nyanyian, paduan suara, atau hal-hal yang berkaitan dengan PA di kelompok-kelompok kecil. Tetapi kami harus keluar dari zona nyaman kami. Kami harus peka terhadap lingkungan kami. Apa yang mereka butuhkan yang kami bisa tolong. Tuhan tolonglah kami supaya kami lebih peka melihat sekitar kami. Dan kami akan mempermuliakan Tuhan. Akan makin disenangi oleh semua orang di sekitar kami. Dan Tuhan makin menambah-nambahkan jumlah kami. Terima kasih karena kami memiliki Gembala Agung, Tuhan kami Yesus Kristus, yang pemeliharaannya tanpa cacat. Bukan saja yang terjadi pada sejarah dunia di masa lalu, dengan para rasulnya, dengan para muridnya.
tetapi dalam kehidupan nyata bersama kami. Terima kasih Gembala Agung, terima kasih Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sudah menggembalakan kita, Bapak Ibu Saudara, telah melayani kita, mengasihi kita dengan sungguh. Maka saatnya kita juga akan meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Kita melayani, kita mengasihi lebih sungguh, karena Dia Allah kita sudah melayani dan mengasihi kita lebih dulu. Melayani lebih sungguh. Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Jemaat dimohon berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita pulang dan kita memasuki ibadah yang sejati, yaitu menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, melalui rumah kita, melalui tempat kediaman kita masing-masing, kita tetap bisa bersemangat untuk terus mempersaksikan Allah,
di dalam karya nyata. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa dan kemurahan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pembaharuan budi dan keteguhan hati dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Selesai. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Setiadi yang sudah memimpin ibadah dari awal sampai akhir. Demikian juga untuk rekan-rekan pemusik BPJ dan juga semua multimedia yang sudah terlibat pada pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita sambil terus mengingat bahwa kita diutus oleh Tuhan kita untuk menjadi saksinya. Kita bangkit berdiri kembali dan kita akan nyatakan kesediaan kita untuk diutus. Aku Tuhan semesta. Kita mendengar panggilan Allah kita dan dengan sigap kita mengatakan, utuslah aku, tuntun aku.